Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat orang. Kok begini nanti? Astagfirullah. Loh, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga videonya bisa bermanfaat buat orang-orang yang mau belajar bahasa Jepang, entah untuk berangkat ke Jepang atau belajar untuk pendidikan. Semoga bisa bermanfaat ilmunya untuk semua orang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wush. Bismillahirrahmanirrahim. Yahoo. Anjay. でですのです。今日は皆さんと一緒に日本語を勉強したいと思います。Sekarang mau belajar bareng bahasa Jepang sama kalian, sama kamu. Ditemenin Ayah, sama Ayah Suraya. Lanjut aja, nggak usah basa-basi, soalnya aku nggak bisa basa-basi. Gak ngerti juga cara opening video di YouTube kayak mana. Langsung, langsung aja. Iya, ini pertanyaan yang biasanya ditanyain sama orang-orang yang baru mau mulai belajar bahasa Jepang. Mulai bahasa Jepang tuh mulainya dari mana gitu ya. Banyak yang bilang mulai dari huruf dan segala macam. Kalau dulu sebelum jauh sampai ke sana, yang harus ditanamin dalam gensetnya, mindsetnya itu adalah apa tuh namanya? Bentar nggak bisa dipencet. Nggak bisa di next. Adalah mulai jadi anak-anak. Nah, kalau menurut Ayah kenapa harus mulai jadi anak-anak? Kenapa? kenapa? Nggak tahu kan? Nggak kepikiran kan? Enggak. Nah, ini kadang orang-orang tuh nggak sadar kalau sebenarnya kita udah melewati proses belajar bahasa tanpa sadar, yaitu belajar bahasa Indonesia atau bahasa eh, daerah masing-masing. Gitu. Ketika kita jadi anak-anak, ketika kita bayi belum bisa ngomong, kita udah melewati proses belajar bahasa. Diajarin mulai dari nulis huruf, cara baca, ngeja, sampai akhirnya bisa kenal beberapa kata, terus dari kata-kata bisa disusun jadi kalimat, sampai akhirnya kita punya kemampuan kayak sekarang ngomong beratus-ratus kata gitu. Bahkan perempuan tuh bisa berapa ribu kata dalam sehari, ya nggak? Nah, jadinya ketika proses belajar bahasa Jepang, harusnya nggak perlu ngerasa kesulitan, karena kita sebenarnya udah bisa gitu, Hmm. udah tahu cara-caranya. Nah, belum lagi yang membedakan adalah kalau anak-anak kita kan belajar mulai bisa pidato itu kalau nggak salah kelas 6, ya nggak sih? Udah mulai disuruh bikin pidato. Kelas 5 tuh, kelas 5. Dan jadinya kalau digambarin itu butuh bertahun-tahun. Dari kita pertama kali bisa ngomong satu kata pertama, ya pertama kali bisa bilang mama, papa, sampai akhirnya bisa bikin pidato itu makan waktu bertahun-tahun. Tapi itu Hmm. karena kita belum punya kecakapan untuk ngolah informasi. Ya nggak? Bener nggak? Beda sama Mm-mm. sekarang, kita udah punya literasi yang cukup, udah punya informasi yang banyak, udah tahu cara mengolah informasi, cara menyusun apa namanya pengetahuan gitu. Jadinya proses belajarnya yang tadinya dari satu kata doang sampai akhirnya bisa bikin pidato butuh waktu bertahun-tahun, kalau di LPK itu cuman membutuhkan waktu 5 sampai 8 bulan aja Hmm. gitu. Karena otaknya udah jauh lebih bagus. Jadinya eh, kalau mau nih, yang pertama ditanemin dalam diri kita adalah kita kembali menjadi anak-anak. Jadinya mulai belajarnya juga seperti anak-anak. Pertama, mulai dari mengenal huruf. Kayak kita dulu belajar A, B, Hmm. C, D, E, F, G gitu. Pelajarin dulu hurufnya bahasa Jepang. Mm-mm. Baca dulu kayak contohnya di sini ada huruf E, ada huruf Q, ada huruf Ki, ada huruf H, ada huruf I gitu. Nanti kita belajar dulu hurufnya. Kalau udah bisa, hurufnya baru dibentuk menjadi kata. Kita nggak hafalin kata-katanya. Bahasa Jepang juga sama, kita belajar kosakatanya. Kayak di sini ada dibaca eki, artinya tuh stasiun. Terus Mm-mm. iku artinya tuh pergi. Nah, setelah kita udah bisa, udah tahu makna dari kata-katanya, udah bisa ngehafalin kata-katanya, belajarlah kita dulu di sekolah, belajar cara menyusun kalimat di Indonesia. Kayak kita dikasih tahu kalau kalimat itu terdiri dari unsur-unsur kalimat. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Belajar nggak dulu? Belajar. Ingat nggak? Lupa. Lupa ya.
Tapi kita melewati proses itu, ya nggak sih? Di TK belajar Hmm. tulis huruf dulu, udah bisa baca pakai buku bacalah kan? Ngalamin kan baca buku bacalah? Ya nggak? Udah bisa ngumpulin kata-kata, baru deh kita nyusun kalimat yang benar. Nah, di bahasa Jepang juga sama. Udah tahu hurufnya, udah bisa ngehafalin kata-katanya, belajarlah kita aturan untuk menyusun kalimat dalam bahasa Jepang. Atau belajar Hmm. tata bahasa, atau disebut dengan bunpo. Nah, kayak contohnya di sini, kita udah tahu ada eki, ada pergi. Kita belajar tuh dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya partikel. Partikel ini untuk menyambung, membentuk kata benda yang tadinya cuma sekedar kata, entah kata benda atau kata kerja dan lain-lain, berubah menjadi unsur yang bisa masuk ke dalam kalimat. Gitu. Kayak contohnya kalau di sini sederhananya, yang tadi ada eki, ada pergi, udah belajar partikel, kita bisa deh bikin kalimat. Eki e iku, pergi ke stasiun. Gitu. Jadi kita benar-benar belajar kayak anak kecil. Nah, ketika proses udah bisa nyusun kalimat, tujuannya buat apa? Buat bisa nyusun paragraf. Yang tujuan akhirnya adalah, tujuan puncaknya adalah supaya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang. Makanya perlu latihan kaiwa atau percakapan ketika proses belajar menyusun kalimat ini. Gitu. Nah, cuma ada nggak enaknya nih? Tadi kan enaknya kita belajar bahasa ketika udah dewasa adalah kita udah punya kemampuan untuk mengolah informasi. Jadi kalau dibandingin sama kita yang dulu banget baru belajar bahasa, udah jauh lebih pesat kemampuannya gitu. Tapi nggak enaknya adalah kita udah terbiasa berpikir menggunakan cara berbicara orang dewasa. Sedangkan Hmm. kosakata kita ketika belajar bahasa Jepang itu dimulai dari kosakata anak-anak. Maksudnya kayak gimana ketika kita mulai belajar bahasa Jepang, Ai? Yang dipelajarin itu kotoba-kotoba anak-anak. Maksudnya kotoba anak-anak, kotoba-kotoba dasar. Kayak Hmm. misalkan cuman diajarin makan, diajarin pulang, diajarin pergi, kotoba-kotoba dasar. Jadinya, kan anak-anak tuh belum bisa mereka nyusun kalimat yang sulit. Kayak mereka Hmm. cuman bisa nyusun papa pulang kerja. Ya, belum bisa tuh mereka bikin kalimat yang rumit kayak papa kembali setelah membanting tulang untuk menafkahi keluarga. Nah, belum bisa anak-anak bikin kalimat kayak gitu. Nah, yang jadi masalahnya adalah orang-orang ketika belajar kaiwa, mereka terjebak dengan pikiran orang dewasa ketika kosakata yang mereka kuasai itu masih terbatas banget gitu. Hmm. Kayak contohnya gini, jadinya kalau orang yang udah pernah belajar nih bahasa Jepang, udah level N5. Ketika ditanyain, Nihon wa donakuni desu ka? Jepang itu negara yang seperti apa? Ada keinginan untuk menjelaskan seperti orang dewasa. Ngejawab misalkan, Jepang itu negara dengan teknologi yang canggih, tapi sedang mengalami kekurangan tenaga kerja gitu karena merosotnya tingkat kelahiran gitu. Pengen kan ngejelasin seperti orang dewasa karena mereka punya kemampuan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Jepang mereka nggak punya kosakatanya, nggak bisa nyusun paragrafnya seperti itu. Akhirnya mentok-mentok yang keluar kayak gimana? Nihon wa kireinaku ni desu. Jepang itu negara yang bersih. Benrinaku ni desu. Negara yang canggih. Udah. Karena mereka kembali menjadi anak-anak. Kosakatanya terbatas. Kemampuan cara menyusun kalimatnya juga terbatas. Mau nggak mau ketika latihan kaiwa, menyesuaikan tuh si pola berpikirnya menggunakan kalimat-kalimat sederhana. Supaya bisa kaiwanya lebih lancar. Makanya Hmm. kalau dibilangin nih, Dudul, kaiwanya udah lancar ya? Dibilang lancar enggak. Cuman Dudul diajarin dulu sama Niko Sensei gurunya gurunya Dudul waktu di LPK. Kalian itu terlalu rumit berpikirnya gitu. Padahal kosakatanya masih terbatas. Jadi ketika belajar bahasa Jepang mau nggak mau harus beranggapan kalau kita kembali jadi anak-anak gitu. Hmm. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya udah punya nih pemahaman kayak gitu, kita lanjut ke belajar hurufnya supaya bisa mulai belajar bahasa Jepang. Oke. Nah, huruf Jepang itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama itu ada kanji. Kanji itu yang ini. Kelihatan nggak?
Ini kanji. Ya, tahu. Nah, yang kedua ada hiragana. Yang ketiga ada katakana. Nah, hiragana dan katakana itu lahirnya dari kanji, Ai. Mm, Kalau biasanya ya yang ngajarin itu langsung masuk ke kita belajar hiragana katakana dulu. Nah, kalau mm, Dudul bakal ngejelasin dulu asalnya mereka nih dari mana sih? Kanji tuh dari awal udah harus dipelajarin tau. Kamu tuh seenggaknya udah harus kenal sama kanji dulu gitu. Karena nggak bisa dilepas gitu aja karena mereka tuh terikat. Jadi sebenarnya hiragana itu adalah penyederhanaan dari bentuk kanji gitu. Sedangkan katakana itu diambil dari bagian kanji. Nih, kalau sulit dibayangin nih pakai kata-kata, dulu kasih contoh. Kayak contohnya ini, kanji di sebelah sini yang warna hitam, ini bisa di kanji kan bisa punya cara baca beda-beda ya. Salah satu cara baca mm, kanji ini adalah se. Nah, si kanji dengan gambaran seperti ini disederhanain nih bentuknya, diilangin bagian tengahnya nih yang ini. Disederhanain akhirnya jadi huruf hiragana se seperti ini, dibaca se. Terus ada mm, contoh juga, ini kok. Kanji ini dibaca kanji kok. Kanji ini dibaca kanji kok. Disederhanain bentuknya nih, bagian tengahnya dihilangin. Akhirnya jadilah bentuk kanji kok, bentuk hiragana kok. Gitu. Semuanya, semua huruf hiragana itu dari penyederhanaan bentuk kanji. Kalau katakana itu dia bagian dari kanji. Jadi kayak contohnya katakana ini dibaca hi, hi. Nah, hi ini datang dari kanji ini. Kanji ini juga dibaca hi, bisa dibaca hi. Terus bagian mana mm, yang diambil? Bagian ini. Bagian yang ininya diambil. Akhirnya berubahlah jadi hi. Hi-nya katakana. Terus kemudian kok. Sama juga nih. Sumbernya dari kanji yang sama. Diilangin bagian tiganya. Akhirnya berubahlah jadi katakana yang kita kenal sekarang. Kayak gini. mm, Jadi awalnya semuanya dari kanji. Diubah kanji. menjadi hiragana dan katakana. Mm, Nah, sebelum sampai ke proses menghafal, ada satu proses yang penting, yaitu mengenal dulu hiragana dan katakana. Yang penting kenal dulu deh bentuknya kayak gimana gitu. Fungsinya buat apa? Abis itu baru kita ngehafal. Jangan langsung nulis. Kenapa? Karena kalau langsung belajar nulis, tanpa bisa baca, tanpa tahu fungsinya, nanti yang ada kayak ngegambar simbol, tapi nggak mm, tahu artinya apa gitu. Jadi yang pertama cukup dengan mengenal dulu. Kayak gini, kita mengenal dulu hiragana, katakana, dan kanji. Kalau kanji itu bentuknya seperti ini. Goresannya lebih rumit. Ya, goresannya lebih rumit. mm, Yang kemudian disederhanakan menjadi hiragana. Kalau katakana bisa diperhatiin dia lebih kaku goresannya. Kalau hiragana goresannya lebih meliuk-liuk. mm, Kayak gini lagi. Nah, ini bisa dilihat kan yang mana kanji, yang mana hiragana, yang mana katakana. Tahu dulu nih. Oh, ini kanji. Ini juga dibaca A. Ini mm, dibaca A. Ini juga dibaca A. Tapi kalau katakana, oh bentuknya seperti ini. Hiragana bentuknya lebih melekuk-lekuk. Kalau kanji biasanya bentuknya lebih banyak goresannya. Gitu. Nah, kalau di kehidupan Jepang kayak gimana? Nah, kayak gini kurang lebih gambarannya. Ini kalau stempel, ya kanji seperti ini. Kalau di papan penanda jalan, tulisannya udah pakai hiragana. Gitu. mm, Nah, terus ini katakana dalam dunia yang real gitu. Di Jepang tuh tulisan katakana seperti ini. Fontnya beda-beda. Ya, tapi tujuannya yang penting bisa ngebedain dulu mana hiragana, mana katakana. Kayak misalkan kalau ayah udah main ke tempat kayak gini, kira-kira udah bisa oh, ngebedain belum hiragana sama katakana? coba. Coba ya. Kalau ini Kanji. kanji pinter, Hiragana. hiragana pinter, Kanji. kanji Katakana. pinter, pinter amat.